Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pemahaman pada agama di antara orang yang dipilih oleh Allah taala, di antaranya para ulama. Kada selalu Pak Ebe ngaran ulama tuh orang nang jadi guru, nang penceramah kemana-mana, nang buka pengajian. Bisa juga ngaran ulama tuh orang nang takutan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya saja orang yang takutan Allah itulah yang sebenarnya ulama. Berarti di dalam hati kita nih Pak Ibu ada takutan kita Allah. Kalau sembahyang kita nih kada diterima, lalu mengharap diterima karena kita menyadari kada tapi khusyuk sembahyang nih, lalu kita berdoa mudah diterima. Nah itu orang tuh ulama tuh. Hanya ukuran ulama itu di hatinya takutkah lawan Allah wanikah? Kenapa? Banyak aja juga ulama mengakali hukum Allah. Nah itu ulama lahiriahnya aja yang itu ulama. Ada pulang ulama yang menegakkan hukum Allah. Nah ini ulama yang bujur. Ada ulama yang menghancurkan hukum Allah. Nah ini ulama pesanannya. Jar Imam Ghazali ulama su. Ada pulang ulama yang lurus. Apabila jar Allah Ta'ala halal, halal. Apabila jar Allah Ta'ala haram, haram. Ia menguasai Quran, ia menguasai hadis. Nah, nangka ini, orang kaya ini kada tapi dikatuju orang. Tapi Pak Ibu, kayak apa? Kenapa guru orang nangka itu kada tapi mau orang katuju? Allah Ta'ala ingin hambanya ini selamat dari orang nang kada baik. Nah, lalu nang kada baik itu berjauhan dari ulama nang lurus tadi. Allah menyaringakan supaya ulama yang disayangi Allah Ta'ala ini musuh nang kada katuju nya berjauhan. Berjauhnya orang nang kada katuju baik kada? Berjauhnya orang nang kada katuju baik kada? Baik. Beparaknya orang nang kada katuju kalau diminuminya orang cyanida. Itu di hati anaknya orang kada katuju aku tuh baik, jangan kayak itu pian, terus keluar dalam tak keluar. Bila ada orang kada katuju pian, kada katuju pian, sedangkan pian bagus aja di dalam perjalanan hidup sesuai juga alam agama nih, ilmu mengaji. Nah kayak kita nih, maaf, mungkin ada orang yang kada katuju dengan pengajian kita nih. Nah, lalu inya kada mau hadir. Tuh urusan inyalan Allah. Karena taufik hidayah itu mahal. Ini jadi masalah. Karena kita pengajian yang ini, kita membacakan kitab wali-wali. Mudahan tak kumpul dengan aulia. Selesai kan kayak itu. Kada nyaman pang pikiran yang ini guru si anu tuh menyambati pengajian kita. Ada apa-apa. Allah Ta'ala kalau kada kepingin inya tuh hadir di pengajian kita. Dengan cara inya benci lawan pengajian kita. Bisa terjadi itu. Bapak Ibu. Itu caranya. Nah, kemudian wazayyana ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisulaha'i wal ulama. Allah hiasi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan orang-orang baik dan di situ banyak para ulama. Nah, nyaman. Nah, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan, beliau adalah termasuk Alawiyin, keturunan Bani Alawi atau Ba'alawi yang dipermasalahkan oleh orang sekarang. Berarti kalau tesisnya bubuhannya anti Ba'alawi, berarti kada mengakui dia itu Kalampayan ini Habib. Nah Ba'alawi jalurnya ada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdul Rasid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad As-Salabiyah bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Idus Al-Akbar bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Sagab bin Muhammad
Maulad Dawilah bin Ali Maulad Darak bin Alwi Al-Ghayyur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Faqih Nuruddin bin Muhammad Sahibil Mirbat bin Ali Khalid Gasam bin Muhammad Maulad Sama'ah bin Alawi bin Ubaidillah. Alawi ada. Di sinilah Ba Alawi bin Ubaidillah bin Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Berarti Ubaidillah ini punya anak Alawi, punya kuitan Ahmad bin Isa Al-Muhajir nang hijrah Hadramaut. Nah, dipadakan orang kada dajir Ubaidillah, berarti Alawi itu putus hubungan dengan Rasulullah. Berarti anak siapa Alawi ini? Tanyai pang nang pina ante-ante itu umur berapa pian? Dan sedangkan Datuk Kalampayan ini sudah berapa abad? Kan haulnya 2 abadan lah sudah. Nah, berarti adakah orang lain ini yang berumur 2 abad? Mendustakan orang yang sudah 2 abad. Nah, berbahaya kalau. Nah, disitulah keluarga nang bisa mati tu tangalih ya soul khatimah. Kita kayak ini aja nah, bermasalah aja kita lawan kuitan lah. Orang tuh anak meninggal, kebiasaan minta ampun lawan kuitan. Kuitan datang ampuni, kamu ampuni nak kayak hanya nyamannya mengucap la ilaha illallah. Kada saikung berdua. Nah mungkin dalam hidupnya menyakiti kuitannya, kada sempat minta ampun. Lalu akhirnya tuh dalam keadaan sakarat pinang alih. Lawan kuitan tuh, kuitannya kada Habib, mamanya kada Syarifah. Nang kada Syarifah kada Habib jemang ngatulahani, apalagi bukan Habib nang ini. Nah ini kita jangan masuk kita di situ, jangan. Nang orang-orang benci itu. Nah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini bin Imam Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi bin Imam Muhammad An-Nagib, Imam Muhammad Nakib bin Imam Al-Ali Al-Uraidi, Imam Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad Al-Bagir, Imam Muhammad Al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Sayyidina Husain, Sayyidina Husain bin Amir Mu'minin Sayyidina Ali Karamallahu wajah, suami Fatimah Zahra binti Rasulillah. Lalu ada orang mendustakan misalnya, terserah. Ulun kedua ini mendustakan, ulun tetap berbaik sangka. Karena kebenaran yang sebenarnya kebenaran itu Allah yang menilai dan Rasulullah. Lain pada Allah Rasulullah bisa bujur bisa salah, tapi tetap ada kita baik sangka. Nah, hati-hati benar kita. Nah, ini hebatnya Datuk Kalampayan. Nah, kemudian Syekh Muhammad Arsad melewati masa kecilnya di desa kelahiran Logabang, Martapura sebagai anak-anak pada umumnya. Muhammad Arsad bergaul bermain dengan teman-temannya, namun pada dirinya Muhammad Arsad kecil sudah terlihat kecerdasan yang melebihi dari teman-temannya. Kan para nabi dan rasul itu apa sifat? Sidik, amanah, tabligh, patanah. Patanah ada kada di ujungnya tuh patanah. Patanah nabi dan rasul. Cerdik kada. Tapi cerdik ini Pak Ibu sebelumnya ada 3 sifat. Sidik, jujur. Sidik, amanah, kalau dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Jujur orangnya, menjaga kepercayaan orang. Amanah, menjaga kepercayaan Allah nih. Amanah, kemudian menyampaikan, kemudian jujur. Kombinasi semuanya nih, ini sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Pertanyaan, bisalah Allah Ta'ala tak salah memilih para Nabi dan Rasul? Ada mungkin kalau nah hati-hati tak pengaruh orang-orang yang menghina Nabi dan Rasul. Nabi Adam itu aja berdosa tuh ya, makan buah holdi. Pantaskah kalimat dosa itu disematkan kepada Nabi Adam? Buktinya aja makan buah holdi, berarti Nabi Adam itu aja berdosa juga. Nah berdosa itu makhluk, bukan Nabi dan Rasul. Kenapa itu maka guru? Pian berpandil ke itu napa guru? Ada saya bujur ya. Astagfirullahaladzim. Guru pian kada anu kapian kada memuliakan kan Nabi dan Rasul. Aku memuliakan, tapi kenapa maka pandiran pian makanlah Nabi Adam berdosa? Kada khianat kan Nabi Adam tolong Allah Ta'ala.
Gara-gara kada bertauhid. Kan sidik amanat tabligh fatwa itu ilmu tauhid kada. Kalau Nabi melakukan makruh sudah khianat, apalagi nang haram. Coba pian belajar kitab Sirajul Mubtadi'in fi aqaidil mukminin. Kita pikir belajar tauhid bahari belajar. Ayo jero ulun. Nabi Nuh kada berhasil juga mendidik anaknya. Nah, itu kalimat ke orang biasa itu. Nabi Nuh diuji Allah lewat anak, itu nang bujur. Banyak ada bapak ibu pian manak pandiran orang nang kaito. Nabi Nuh pun kada berhasil mendidik anak. Astagfirullah, itu orang biasa, kata-kata itu diarahkan kepada orang biasa, bukan kepada Nabi dan Rasul. Ilmu tauhid kada kuat asal berpandir. Kalau gara-gara nang itu bisa mati sul khatimah, menghina ada tuh. Nabi Muhammad ini kebanyakan bisi bini, menghina pulang. Banyak. Nang anom lagi dinikah aja. Siti Asya, Siti Aisyah. Belum balik jer, dinikahi sudah. Mulut orang kada bertauhid, terblokir keyakinan. Nah, ini kita takutan bener lah, hadir-hadirlah, hati-hati bepandir nih. Sejak kecil, tepatnya pada umur sekitar 7 tahun, Muhammad Arsyad sudah fasih dalam membaca Al-Quran. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus, sangat patuh dan takzim kepada kedua orang tuanya. Nah, takzim membesarkan lawan kuitan, mengagungkan lawan kuitan, jujur dan santun dalam pergaulan bersama teman-temannya. Nah, ini ada juga orang tuh bakawan kada baik. Tuh lihat, tuh tulisannya jujur dan santun dalam pergaulan bersama teman-temannya. Ulun pae buai menjaga benar bakawan nih. Kawan selamanya ada pang jadi perbedaan pendapat, kita berbeda boleh kawan, tapi bakawan selamanya. Imam Syafi'i bang berbeda kan berbeda. Lalu Imam Maliki bukan perbedaan jadi laknat tuh rahmat semua. Karena kasus yang terjadi pada Imam Maliki beda dengan kasus yang terjadi pada Imam Syafi'i. Nah, tapi Imam Maliki juga memuji Imam Syafi'i sebagai murid beliau. Imam Syafi'i pun memuji kepada gurunya Imam Maliki. Nah, jangan berpandir. Imam Syafi'i juga belelain dan paguruan. Boleh aja kita tuh belelain paguruan. Nah. Apa yuk? Ngalih hai. Salah berpandir banyak. Kada tuntung kira-kira baca kitab tuh. Serta sangat menyukai keindahan. Apakah keindahan itu maksudnya yang bermanfaat, nang itu kalampayan tuh kan lihat sampai Quran ditulisin dengan tangan ya kalau kerajinannya segede itu kalampayan tuh Quran ditulis dengan tangan. Coba pengpin menulis surah Al-Baqarah. Nah setahun itu. Di antara kepandaian beliau adalah seni melukis dan seni khat kaligrafi. Nah ya kalau itu kelampayan tuh tulisan Quran tuh seni kaligrafinya kuat. Ada khat biwani, ada khat sulus, ada khat riqah, nah ada khat kupi. Ada cara menulis itu ada. Kalau inya riqah maka ini. Nah, kadede begigi sinnya langsung kayak rata. Nah, tuh kayak tanda tangan ulun tuh. Itu namanya riqah. Kalau begigi itu namanya nasah. Kalau kada begigi pangguru, kada beanu guru, kada begigi, pokoknya begigi kada guru we, langsung kada, itu khat kadeda. Nah, nang ini ngarannya nih khat khat nasah nih. Nah, kadeda khat mitik. Nah, lihat ya Allah. Nah, nih khat khat riqah nih, lihat haknya nang kayak terbuka. Kan ada kalau nambah tutup Allah toh. Nah, ya, itu tuh campuran toh.
ada anunya. Itu seni, orang kayak itu tuh ahli seni tuh, cara menulis tuh. Mun ulun ge tulisan yang penting kalau dibaca syukur sudah, nah ya bagus. Nah kemudian pada suatu hari tatkala Sultan Kerajaan Banjar Sultan Tahmidillah mengadakan kunjungan ke kampung-kampung. Nah, dan sampailah ke kampung Lugabang. Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsad kecil. Alangkah terkesimanya sang Sultan manakala melihat lukisan yang indah dan menawan hatinya. Maka ditanyakanlah siapa pelukisnya. Maka dijawab, nyatakanlah pelukisnya lain yang melukis patung. Nah karena sidin ahli melukis, semua patung macam-macam ada yang ini pandiran. Lukisan-lukisan kaligrafi. Nah lalu maka ditanyakanlah siapa pelukisnya. Maka dijawab orang bahwa Muhammad Arsadlah pelukisnya. Mengetahui kecerdasan dan bakat sang penulis, terbesitlah di hati Sultan keinginan untuk mengasuh dan mendidik Muhammad Arsad kecil di istana yang ketika itu masih berusia 7 tahun si Muhammad Arsad. Nah lihat bagusnya pemimpin. Orang ini ada bakat nih. Bagus tulisan. Cerdas, orang ini cerdik. Nah itu kepekaan ngarannya hati Sultan. Maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Waktu itu namanya Sultan Tahmidillah. Nah, pada mulanya Abdullah dan istrinya merasa enggan melepaskan anaknya yang tercinta, tapi demi masa depan sang buah hati yang diharapkan menjadi anak yang berbakti kepada agama, negara dan orang tua, maka diterimalah tawaran Sultan tersebut. Dibawa Muhammad Arsad kecil ke istana. Bahjakanya kayak inilah. Saikung bupati aja ulun, siapa anak pin asuh nang pina pina nang cerdas pintar berakhlak kirim situ sekolah supaya ada nang alim nang pulang wali kota juga saikung lah batu apa pulang tuh presiden apa gubernur saikung lah presiden saikung lah wah mantap bener ini ini nang bujur nang disampaikan di haul Syekh Muhammad Arsad ini kampanye. Nanti tahu lagi muntong sudah kayak ini ya, apalagi di istana Muhammad Arsad kecil tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut dan hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, Bapak Ibu, didikan itu dari rumah dulu. Cium tangan kuitan, anak sekolah cium. Nah, ya kalau akhlak ada tak? Ini hanya kalau satu sekolah saya satu SD belum berilmu fikih tauhid tasawuf lagi, akhlak itu beda dulu. Dari sejak kecil. Soalnya ada ceramah pian. Ini ilmu dulu hanya akhlak. Nah iya. Orang akhlak dulu lagi kecil. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Bahkan Sultan pun memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsad. Nah pendidikan yang diperhatikan. Ini memikirkan berganti seragam pulang. Acil bamamai. Nang baju seragam. Ada masalah kan dengan baju? Kan macam-macam aja. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsad. Karena Sultan mengharapkan Muhammad Arsad kelak menjadi pemimpin yang alim. Nah, menjadi pemimpin yang alim. Artinya orang alim penting jadi pemimpin. Minimal jangan terpengaruh lawan orang-orang yang seperti itu. Karena pesanan ngalih. Kemudian sampai akhirnya umur 30 tahun di istana. 30 umur sidin. Lalu dikawinkan dengan seorang perempuan solehah bernama Tuan Bejut tuh Tungkaran. Betatai dengan Tuan Biduri. Bini sidin juga. Ibu-ibu sampai betatai sakubak kubur tuh betatai bemadu betatai
saking rukunnya. Ya Allah, 30 tahun baru kawin. Nah, ayo, menurut 30, belum gue kena 40. Sarahai situ. Nggih. tahun nah. Kemudian setelah kawin maka hamillah istrinya Bajut itu di dalam mengandung anak yang pertama, maka Sultan menyuruh belajar ke tanah suci Mekah. Nah, yuk Bu, waktu hamil istrinya Syekh Muhammad Arsyad Tuan Bajut, perintah dari Sultan untuk berangkat ke Mekah menuntut ilmu. Tapi Syekh Muhammad Arsyad pun minta izin sama istrinya. Meskipun berat hati sang istri tercinta, mengingat usia pernikahan yang masih muda, akhirnya istrinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka setelah mendapat restu juga dari istri dan juga dari Sultan, berangkatlah Syekh Muhammad Arsyad menuntut ilmu ke Mekah dan Madinah selama 30 tahun. Bini dalam keadaan hamil. Bu, kira-kira mun ada lalakin wah ini kayak itu kayak apa ya? Umanya aku hendak berangkat ke Mekah nuntut ilmu. Maka bini dalam keadaan hamil. Kayak apa Bu, kira-kira muntong bini. Baik ingat, kada tahu kah? Nih, dia paidan parot. Nah ya, kada jadi langsung laki berangkat. Betitun Bajut nih mantap juga orangnya. Aku setia menunggumu, silahkan kau berangkat. Ngalih. Kamu ngaran orang pilihan panglih. Di tanah suci Syekh Muhammad Arsyad ngaji kepada masyayikh terkemuka pada masa itu. Nah, guru-guru dia itu kelampayan sampai 18 orang guru. Syekh Athaillah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Kurdi, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, Syekh Sayyid Abdul Fayyad, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salim Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri lain, Syekh Salim bin Abdul Al-Basri, Syekh Siddiq bin Umar Khan. Nah, kan itu India. Ada Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Sayyid Abdurrahman bin Salaman Al-Ahdal, Syekh Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Syekh Muhammad Hilal, Syekh Abil Abbas As-Sindi, Syekh Abid As-Sindi, Syekh Abdul Wahab At-Tahtawi, Syekh Maulana Sayyid Abdullah Al-Mirghani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jawahir, Syekh Muhammad Zaid bin Faqih Jalaluddin Aceh. 8 kan berapa? Ketika di Makkah beliau berkenalan dengan dan bersahabat dengan penuntut-penuntut ilmu setanah air. Nah, bakal kawanan dia menuntut ilmu nih. Nah, jadikan kawan dunia akhirat. Mun kawan sepak bola dosa gen. Kawan dunia akhirat. Kawan olahraga jadi gitu. Mun kawan menuntut ilmu ibu-ibu ay bapak-bapak ay jadikan kawan dunia akhirat. Kawan beremian sepak bola badminton jadi gitu. Di antaranya Abdul Wahab Bugis dari Makassar. Kawan Siden. Abdul Samad Al Palimbangi dari Palembang. Abdurrahman Al Misri dari Betawi. Nah, ini kawan Siden. Nang kawan akrab di Mekah di Mekah itu pula beliau sempat berkenalan dengan sekaligus berguru kepada di antaranya yaitu Datu Sanggul. Nah, Datu Sanggul tuh tempat juga sih Den. Artinya senior Datu Sanggul tuh. Datu apa semua sampai dari junior. Nggih. Nah, sampat juga tuh. Nah, setelah 30 tahun belajar di tanah suci Mekah,
menguasai 35 cabang ilmu pengetahuan. 30 tahun mengaji, 35 cabang ilmu dikuasai. Umat. Napanya? Cabang-cabang ilmu yang dikuasai seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, ilmu sharaf, balaghah, ilmu falak, astronomi, ilmu umum, ilmu politik, ilmu pemerintahan. Nah, kayak apa? Lengkap isi. Kemudian ingin untuk berangkat ke Mesir menuntut ilmu lagi, tapi terikat dengan izin guru dulu di Mekah dan Madinah. Maka minta izinlah mereka untuk belajar ke Mesir. Kata guru, silahkan pulang aja lagi ke tanah air untuk memberi pelajaran dan membimbing masyarakat di daerah masing-masing. Akhirnya mereka pun menuruti apa yang dinasihatkan oleh guru mereka. Nah, hati-hati juga kemana-mana mengaji bingung. Belum guru imam mengaji ke guru sana bingung kan? Nah ya Allah. Belum guru imam mengaji ke Makkah guru alhamdulillah anti tahlil. Nah ya alhamdulillah jar. Pak guruan seorang mentahlilan. Nah itu gara-gara terputus ikatan lawan guru pembimbing. Nah akhirnya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari pulang menyebarkan ilmu, diantaranya beliau panjang umur 150 tahun umur beliau. Hanya beliau ini punya istri, banyaknya berapa istri beliau? 11. Meninggal bini kawin, meninggal bini kawin. Semua anak beliau ulama besar. 30 punya anak jadi ulama besar semuanya. Ya Pak. Lalu kata Datuk Kalampayan, silahkan kamu menyebar ke seluruh Asia Tenggara, daerah lain, jangan bakumpulan di kampung, kayaknya kita tak kumpulan aja di surga. Alih nek, nang ini anak sekolah pesantren yang 3 tahunnya bini, nang mamanya menangis terus di depan anak. Ada awet anak akhirnya sekolah. Ikam Qadi Haji Abu Naim berangkat ke negara sana nuntut mengajarkan ilmu, kawin di sana, meninggal di sana. Mufti Jamaluddin berangkat ke Malbaran sana, kawin di sana, meninggal di sana aja. Kadeda kita bertumpang meninggal karena kuburku satu, dalami luangnya. Ada. Nya ada Allah kada mau tapisah aja aku ka salubang jalan laki kena kubur salubang jalan bini dada. Muhammad Tasin berangkat ke Pontianak sana. Mufti Haji Ahmad berangkat ke Brunei Darussalam. Abu Talha berangkat ke Tenggarong sana. Abu Hamid berangkat ke Panderan Sampit, meninggal di sana. Asalnya ke Pontianak lalu pulang. Kapal pecah, meninggal di Panderan Sampit. Haji Sa'duddin berangkat ke Tanderan sana, andangan lah. Muhammad Arsad sama ngaran Deto berangkat ke Pagetan sana. Nah, ini kuburnya di tepi pantai nih. Sumurnya kada asin, tawar. Haji Ahmad berangkat ke Belimau sana. Ada lagi yang ke Kedah Malaysia. Nah, akhirnya Deto Kalampain membagi juriat. Tersebarlah ke seluruh Asia Tenggara, bahkan kemana-mana juga. Nah, lalu Datuk Kalampayan pun diantaranya membuat pertanian supaya bagus, karena Sidin kan mufti kerajaan Banjar. Lalu beliau tongkatnya itu beliau gores. Nah, beliau menggores tongkat beliau ke tanah, akhirnya gurisan itu tersebut menjadi anak sungai mengalir yang disebut Sungai Tuan. Ada itu tongkat Sidin masih ulun tes ada mau jadi anak sungai, tangannya lain. Nah, lalu akhirnya Datuk Kalampayan pun menggembleng seluruh juriat-juriatnya, hanya satu tujuan hidup, menuntut ilmu dan mengamalkan, berusaha dan sebagainya. Lalu Sidin membuka perkebunan pertanian, lalu juriat itu kada menganggur, berdakwah hasil sendiri. Nah, inilah kelebihan-kelebihan Datuk Kalampayan.
Mudahan berkat kita membaca manaqib Datuk Kalampayan ini, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah, dan juriat kita ada yang jadi ulama nang manakah kita serahkan oleh Allah. Al-Fatihah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha illallah, 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 Allah, ya Allah. Allahumma salli ala bibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma awsil sawaba ma qara'na wa ma'amilna min al-khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa lika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Allahumma ajal sawaba ma qara'na wa ma halalna hadiyatan li rasul nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sawaba misal sawabi dzalika li arwasairil anbiya wal mursalin wa sawaba misal sawabi dzalika li ashabi Rasulillah ajma'in wa sawaba misal sawabi dzalika li arwah ahli kubur, khususan ya Allah liman ijtama'na hahuna bisababihi ataluna al-Qur'anul azim laka min jihati man anta a'lamu bihi wa bi asma'ihim ya maulana ya rabbil alamin, khususan arif billah Syekh Muhammad Arsa bin Abdullah Banjari Kalampayan, oleh jami' zuriyatina, oleh qarabatina ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa sidq madkhalahum waj'al jannata maswahum ma'wahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. As'aluka ya Allah bi jahi Syekh Muhammad Arsa bin Abdullah Banjari Kalampayan antarzuqna wal jami'il hadirin wal hadirat zuriyatana zuriyatan salihah tu'inuna ala iqamati dinika bi rahmatika ya arhamar rahimin.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم الحمد لله